Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan nge-review beberapa koleksi winter book aku yang aku udah baca ketika aku masih duduk di kelas bangku SMP ku. Dan ini adalah salah satu buku-buku yang menurut aku masterpiece banget. Kalian bisa baca atau kalian mungkin minat beberapa di antara lainnya, karena beberapa buku yang aku baca itu udah dijadikan suatu film, dijadikan suatu series, dijadikan suatu webtoon juga gitu loh. And I hope you like my video ya. Jangan lupa subscribe juga ya channel aku ya, supaya aku bisa berkembang juga. Dan aku juga pengen tahu komentar-komentar kalian mengenai budaya membaca itu bagaimana sih. Apakah diperlukan bagi anak-anak muda, atau ya itu udah kebiasaan lama, kita nggak baca buku lagi, kita bacanya ebook dan bla bla bla. It's okay sih menurut aku, ebook atau buku itu sama aja. Tapi kalau aku best experience-nya itu ada di buku, karena selain buku itu bisa dipegang, aku juga nggak bisa natap lama-lama layar gitu loh, nggak bisa natap layar lama-lama karena aku juga punya gangguan mata, itu minus ya, minus yang aku cerita ketika aku punya gadget ya. Makanya aku rada gimana gitu sama gadget, tapi aku sendiri juga nggak bisa lepas dari gadget karena kemajuan teknologi zaman sekarang itu sungguh sangat menyeramkan guys. Kenapa aku bisa bilang menyeramkan guys? Karena beberapa kasus yang aku lihat itu sampai melibatkan data privacy, terus sampai ya gitulah. Kalau nggak salah itu Wattpad aku tuh pernah kebobolan gitu loh. Jadi akun Wattpad itu mengalami kebocoran gitu loh. Ngerti nggak sih? Maksudnya tuh gini. Mohon maaf nih, aku belibet soalnya aku nggak tahu harus ngomongin apa, karena ini fokus di rasa sakitku di mulutku karena aku lagi sariawan ya. So kalau nggak salah kalian bisa lihat beritanya, Wattpad itu pernah mengalami kebocoran data. Ya, data aku juga bocor. Itu sekitar berapa user gitu, banyak banget, 15 juta user atau lebih kalau nggak salah. Itu mereka mengalami kebocoran data ya, mungkin karena di hack atau semacamnya gitu. Dan ketika aku nge-research akun aku, apakah akun aku di hack or not gitu, di kalau nggak salah tuh aku lihat di TikTok itu ada link untuk kita bisa ngeliat apakah akun kita di hack berdasarkan akun email. Nyata akunku kena kebocoran data ya. Tapi itu udah lama, malah aku ngeceknya tuh baru tahun ini kalau nggak salah itu, tapi bulan lalu. Tapi kebocoran datanya tuh di tahun 2020, atau pokoknya jaraknya tuh hampir 3 tahun gitu loh. Dan aku kayak, ya Tuhan, udah lama banget. Kebocoran datanya udah lama banget banget gitu. Dan aku nggak expect itu sih, karena aku kayak some kind fine aja gitu loh, tapi tiba-tiba bocor. Wow, it make me feel like perkembangan teknologi zaman sekarang, cybercrime-nya serem-serem ya guys ya. So review buku yang aku akan review kali ini, di video kali ini ya, yaitu karyanya Kak Risa Saraswati, yaitu salah satu temennya Kak Saraswati ya, jatuh, salah satu temennya Kak Saraswati. Kalian mungkin bisa menebak. Oke, ciri-cirinya itu dia adalah salah satu ketua geng dari gengnya Kak Risa ya. Dia yang sering banget memimpin anak-anak yang lain. Dia itu, aku nggak tahu nama belakangnya siapa ya, tapi dia salah satu yang blonde. Yang blonde kan ada dua tuh, ya nggak sih? Yang blonde kan ada dua. Dia salah satu yang tertua. Ya, bener, Peter. Gue lama-lama kayak Dora ya, kalian belum jawab terus ya bener. Nggak apa-apa ya guys ya, biar cepet. Ini ya Peter dari Kak Risa Saraswati. Aku beli buku ini tuh pas waktu aku SMP, ketika aku tergila-gila sama yang namanya dialog Gerbang Dialog Danur. Terus aku suka banget sama Peter CS karena menurut aku Peter CS itu keren. So aku beli bukunya yang Peter. Jadi menurut aku Peter adalah salah satu karakter yang menurutku kayak dia punya rule ya, dia punya semacam peraturan atau apa istilahnya ya, power gitu loh di sini tuh loh. Dia salah satu hantu Belanda ya, menurut aku dia punya wibawa, tapi dia punya inner child juga. Jadi dia tuh adalah perpaduan dari orang dewasa dan anak kecil gitu loh. Kadang pemikiran Peter ini dewasa banget karena dia bisa kayak yang menggiring teman-temannya untuk kemana kita harus pergi,
tujuan kita tuh gimana gitu kan, prinsip kita tuh gimana supaya mereka ini bisa menemukan tempat untuk bernaung bagi mereka berlima. Jadi Peter nggak cuma mikirin dia doang, tapi dia mikirin anak-anak yang lain juga sometimes, karena mereka berlima ini kan punya nasib yang sama. Kalau misalnya mereka berpencar kan gimana kalau misalnya ada apa-apa gitu kan sama mereka berempat gitu kan. Apalagi Peter adalah salah satu anak tertua, jadi kayak istilahnya dia tuh kayak menjaga yang lain gitu loh. Kadang dia istilahnya bisa dibilang menurutku agak sedikit dewasa dari William ya, karena William menurutku dia masih kayak memikirkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia bertemu sosok seperti Peter, dia seperti kayak punya abang ya, dia kayak punya abang. Tapi si William ini juga harus ngelindungin si Peter juga gitu loh, karena si Peter ini agak sedikit temperamen, bukan agak lagi ya, memang sering temperamen. Tapi menurut aku sih it's fine aja ya, karena Peter adalah salah satu sosok karakter yang dibesarkan secara emosional oleh ibunya. Jadi ibunya si Peter ini yaitu Beatrice, dia tuh membesarkan Peter itu dengan kasih sayang seorang ibu, tanpa ada peran dari seorang ayah, karena ayahnya Peter ini termasuk workaholic gitu loh. Jadi keluarganya Peter ini salah satu keluarga yang lumayan terpandang, apalagi ayahnya punya ladang atau punya kayak semacam bisnis gitulah, yang ayahnya tuh tidak pernah punya waktu untuk menyempatkan diri bermain bersama si Peter ini. Si Peter selalu dititipin ke para gundik-gundik lah. Dulu kan namanya gundik guys. Apa aku harus bilangnya maid aja ya? Ya para maid, apa para pelayan-pelayan kayak gitu, pelayan-pelayan pribumi. Terus si Peter ini juga selalu dididik dengan keras oleh ayahnya, karena si Peter ini tidak bisa memenuhi ekspektasi dari ayahnya. Contoh, si Peter sering main sama pelayannya, jadi dia fasih dong bahasa Indonesia. Jadi dia kayak ngelupain bahasa aslinya tuh, bahasa Netherlands, bahasa Belanda. Makanya ayahnya si Peter ini beneran kayak yang keras banget ngajarin si Peter gitu loh. Tapi si Peter ini bener-bener kayak aku nggak tahu kayak gitu loh. Terus sama ibunya pun si Peter ini dimasukin ke sekolah, tapi si Peter ini kan masih kayak istilahnya anak mama ya, semua bergantung sama ibunya, karena memang ibunya sayang banget sama si Peter. Cuma memang kadang kasih sayang yang berlebihan itu kan menyebabkan psikis seorang anak itu akhirnya ketergantungan sama orang tuanya. Nah, jadi si Peter ini ketergantungan sama ibunya. Dan Peter tuh juga punya watak-watak yang dia tuh suka rule sendiri gitu loh. Dia suka memerintah sendiri gitu loh, memerintah teman-temannya. Dia nggak mau dianggap sama seperti teman-temannya, karena dia berpikir bahwa dia adalah seorang pemimpin gitu loh. Karena memang dia melihat ayahnya tuh, wah ayahku hebat, bisa memimpin banyak orang, bisa menjadi orang yang istilahnya punya wibawa. Tapi Peter nggak punya itu gitu loh. Jadi akhirnya ya gitu tadi, dia sering banget kayak suka merintah-merintah ke para mate-nya, terus ke teman-temannya juga dia sering crash gitu karena sikapnya yang keras kepala kayak gitu kan. Akhirnya dia sempet dibully pas waktu dia sekolah gitu kan. Terus akhirnya dibully, si Peter nggak kuat, akhirnya pindah sekolah tuh sama aja, dia nggak suka sama suasana sekolahnya gitu. Kalau nggak salah sih ada beberapa anak yang suka sama dia, tapi dia kayak yang bodo amat kayak gitu loh. Tapi ya udah sih, kayak dia tuh kayak mementingkan dirinya sendiri gitu loh. Dia bercita-cita pengen punya kebun binatang yang isinya semut. Iya guys, dia suka semut guys. How cute he are gitu loh. Kok he are ya? Masa he is? How cute he is. Iya sih. Ya nggak sih kalau pronounce-nya kayak gitu. Mohon maaf ya kalau pronounce-ku salah. Harusnya he is nggak sih? Karena kan he kan satu ya. Dia cuma satu di sini. Emang ada Peter yang lain? Jadi Peter ini juga sempat selain dia pindah-pindah sekolah, dia punya guru les, tapi dia sering bolos les, entah tuh bolos les piano, bolos les apapun lah itu, karena dia memang nggak suka gitu loh. Dia pengennya diajarin sama bundanya, tapi bundanya sendiri kan juga punya pekerjaan rumah gitu kan. Jadi bundanya tuh punya rule sendiri gitu loh, apa istilahnya tugas sendiri ketika di rumah gitu. Entah itu dia istilahnya apa
Ya biasalah ibu rumah tangga dengan para maidnya ngapain sih, ya bersih-bersih rumah, ya ngurus arisan juga, kadang sosialitanya si emaknya Peter gitu kan. Jadi dia sendiri pun berharap kalau si Peter ini bisa dirawat atau diajarin sama orang lain, tapi si Peter nggak suka. Si Peter pengennya sama si Beatrice ini, ibunya Peter sendiri gitu, karena dia menganggap bahwa hanya Beatrice aja yang mencintai dia apa adanya. Kalau dia sama bapaknya udah habis-habisan sih, dia diajarin sampai nangis, sampai Peter itu ngurung diri, udah nggak mau tahu apakah Peter ini sedih atau kecewa sama ayahnya nggak mau tahu. Pokoknya ayahnya merasa dia kecewa banget sama si Peter yang harusnya tuh anak laki-laki yang kayak gimana gitu loh, yang dia punya pandangan Peter itu seperti dirinya, tapi Peter nggak punya itu gitu loh. Peter pikirannya cuma main-main doang, cuma istilahnya selalu apa ya, hanging around gitu loh, hanging around with everybody gitu loh, yang nggak seharusnya dia bergaul gitu loh. Dia sering bergaul kan sama para maidnya kan, tapi dia jarang banget main sama anak sebangsanya kan, itu tadi nggak ada yang mau temenan sama si kepala batu ini. Ya I think udah biasa sih anak kecil seperti itu, karena aku sendiri pun punya teman yang seperti itu gitu loh, dan dia memang jarang banget punya teman, karena sekalinya punya teman kayak diperlakukan semena-mena kayak gitu kan. Dan aku harap si Peter bisa belajar dari sikapnya yang seperti itu. Ya, semua orang itu sedang belajar saat ini ya. Dan I think belajar itu nggak pernah ada kata terlambat selagi kita mau mengakui kesalahan kita dan realize kalau semisal kesalahan kita dapat berdampak sama orang lain gitu loh. So ya seenggaknya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya guys ya. Dan untuk endingnya menurut aku agak, ya kalian udah tahu ya endingnya seperti apa. Pokoknya di sini tuh Karisa benar-benar kayak menunjukkan bahwa kasih sayangnya dia ke Peter itu juga besar gitu loh, karena di sini dia menunjukkan sisi-sisi Peter yang menurut aku tuh ada baiknya juga gitu loh. Saking dia kayak pure soul gitu loh, dia tuh sampai kayak menurutku nggak deserve untuk tinggal di dunia ini lebih lama, karena dia adalah anak yang baik, dia anak yang apa istilahnya masih lugu, masih apa ya, nggak deserve lah sama dunia ini ding. Pokoknya dia nggak deserve banget, karena sampai sekarang dia pun masih menunggu untuk bertemu dengan ibunya gitu loh. Walaupun aku nggak tahu apakah dia bakal bertemu sama ibunya apa enggak, apakah dia sudah bertemu sama ibunya apa enggak, tapi aku harap disegerakan ya, segera bertemu dan mereka bisa kembali bareng-bareng ke surga, into heaven ya. Soalnya menurut aku Peter adalah salah satu anak yang masih punya inner child ya, karena dia aja masih anak-anak loh, masih anak-anak yang dia dituntut untuk menjadi seorang dewasa, padahal di umur dia yang masih anak-anak dia masih harusnya kayak bermain terus kayak mengeksplor dunianya. Tapi memang ayahnya tuh benar-benar berharap pada si Peter itu kayak yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu loh, ekspektasinya aja setinggi menara Burj Khalifa gitu loh. Lo berharap sama anak yang masih berumur berapa tahun ini Peter? Lo 10 tahun gak sih? Emang berapa sih Peter? Pokoknya masih kayak semacam anak-anak ya, yang masih kayak dia tuh mau puas-puasin untuk bermain terus bareng teman-temannya, terus manja-manja sama mamanya. Dan seharusnya menurutku ayahnya Peter juga realize gitu loh, juga menerima Peter apa adanya, karena memang tidak semua orang itu harus menyanggupi atau mewujudkan ekspektasi kita ya, karena mereka tuh punya jalan untuk kehidupan mereka sendiri. Dan menurut aku Peter punya deserve his own decision gitu loh, nggak cuma untuk mewujudkan ekspektasinya orang tuanya, tapi dia juga punya hak untuk merealisasikan apa yang dia inginkan gitu loh, apa yang dia cita-citakan ya. Apalagi katanya dia pengen punya kebun binatang nih. Ya udah, gimana caranya supaya kamu bisa bangun kebun binatang? Kamu belajar yang pinter, kamu
buktiin ke papamu kalau kamu tuh ini loh pak, aku bisa jadi semacam penemu atau peneliti tentang hewan gitu kan, aku juga mau meneliti tentang hewan, apalagi tentang semut kayak gitu kan, bisa aja kan, who knows gitu loh. Tapi memang takdir nggak bersahabat bagi mereka berlima, tapi aku berharap mereka berlima bisa kembali ke surga dan bisa menjadi seorang anak dari keluarga mereka kembali di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Untuk gaya bahasanya sendiri, gaya bahasa yang tidak terlalu muluk-muluk ya, yang sederhana, menurut aku sangat-sangat sederhana tapi menyentuh gitu loh. Jadi kayak to the point gitu loh, nggak pakai kata-kata indah tapi sangat-sangat bikin emosi terkuras. Terus untuk pembangunan karakternya aku suka di sini, pembangunan karakter dari seorang Peter aku dapat gitu loh. Aku bisa membayangkan gimana sih menghadapi seorang Peter itu, walaupun aku nggak pernah ketemu sama Peter ya, tapi aku tahu gimana caranya untuk how to deal with Peter gitu loh. Bagaimana caranya saya bisa berdamai dengan seorang Peter gitu. Dan juga pembangunan konfliknya itu bukan konflik yang benar-benar kayak kabum gitu, tapi konflik yang seperti champagne problem ya. Kalau kalian tahu, champagne problem itu salah satu problem yang gak besar tapi perlu banget dipikirin matang-matangnya kayak gini nih, sesuai dengan temanya. Itu temanya itu adalah perjalanan hidup teman-temannya kan. Oke guys, segitu aja video kali ini. Oh ya, ratingnya aku kasih 9/10 ya. Oke. Thank you for watching this video. I hope you enjoy this video. Kalau misalnya kalian suka sama konten aku, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian ada pengalaman horor didatengin sama Peter CS setelah kalian baca salah satu bukunya, aku pengen tahu apakah rumor itu bener apa enggak ya, karena aku nggak bisa lihat, aku bukan indigo juga. So udah segitu aja sih guys ya. Sakit nih beneran. See you later. Nah.